Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat. Demikian juga semua anggota keluarga yang ada di rumah. Saat ini kita kembali melaksanakan pembelajaran daring atau online. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang bab 2 mengenai klasifikasi makhluk hidup. Kemarin kita sudah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tentu ada kaitan antara ciri-ciri makhluk hidup dengan topik materi kita pada pertemuan kedua ini ya, mengenai klasifikasi makhluk hidup. Baik, kita bahas dulu pengertian klasifikasi makhluk hidup. Apa yang dimaksud dengan klasifikasi? Nah, klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini kita membahas kembali ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, di dalam pengklasifikasian makhluk hidup itu, dasar-dasar pengklasifikasiannya adalah ciri-ciri makhluk hidup. Kemarin sudah kita bahas, misalnya seperti bernapas, berkembang biak, bergerak, beradaptasi, membutuhkan nutrisi, dan lain-lain. Itulah dasar-dasar di dalam pengelompokan makhluk hidup yang akan kita bahas pada topik ini. Nah, ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut ilmu taksonomi. Ya, ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut ilmu taksonomi. Klasifikasi makhluk hidup yang dilakukan tentu memiliki tujuan. Apa sajakah tujuan klasifikasi makhluk hidup itu? Yang pertama adalah untuk mempermudah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimilikinya. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan suatu makhluk hidup dari jenisnya. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Yang keempat adalah memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Kemudian, kita lanjutkan klasifikasi makhluk hidup memiliki dasar-dasar di dalam pengklasifikasiannya. Di sini ada 3 dasar di dalam melakukan klasifikasi makhluk hidup. Antara lain, yang pertama adalah klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Yang kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk dan alat di dalam tubuhnya, secara morfologi maupun anatomi. Yang ketiga adalah klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Itulah 3 dasar dalam pengklasifikasian makhluk. Baik, kita lanjutkan. Sejarah di dalam perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Nah, pelopor taksonomi adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Swedia yang bernama Carolus Linnaeus. Beliau merupakan ilmuwan yang pertama sekali memperkenalkan tata cara atau konsep di dalam pengklasifikasian makhluk hidup. Atas jasanya di dalam ilmu taksonomi atau ilmu pengelompokan makhluk hidup ini, sehingga beliau dijuluki sebagai Bapak Taksonomi, atau pada masa sekarang ini disebut dengan Bapak Taksonomi modern. Baik, kelompok-kelompok tersebut disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan pada setiap ciri-ciri makhluk hidup itu. Urutan kelompok ini disebut dengan tingkatan takson atau taksonomi. Nah, di dalam membuat suatu tingkatan takson, maka terdapat kelompok dari yang terbesar hingga kelompok yang terkecil. Ya, nah, misalnya di sini secara berurutan dari tingkat regnum atau kerajaan, kemudian divisio atau phylum. Divisio itu dibuat untuk dunia tumbuhan, sedangkan phylum dibuat untuk dunia hewan.
Kemudian yang ketiga kelas, yang keempat ordo, yang kelima familia, yang keenam genus, yang ketujuh spesies. Jadi dari tingkat tertinggi sampai ke tingkat terendah, dimulai dari regnum sampai spesies. Di dalam menentukan tingkatan takson tersebut, semakin tinggi tingkat taksonnya, maka persamaan ciri makhluk hidupnya semakin sedikit, tetapi jumlah spesiesnya semakin banyak. Sebaliknya, semakin rendah tingkat taksonnya, maka persamaan ciri-ciri antar spesiesnya semakin banyak dan jumlah anggota spesiesnya semakin sedikit. Itu dia ya. Jadi dari tingkat kelompok tertinggi mengarah ke individu. Itulah tujuan di dalam pemberian tingkatan-tingkatan takson di dalam pengelompokan makhluk hidup ini ya. Ingat, jadi dilakukan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup itu. Semakin tinggi tingkat taksonnya, maka perbedaannya semakin banyak. Jumlah anggota individunya semakin banyak juga. Semakin rendah tingkat takson, maka persamaan setiap ciri-cirinya semakin banyak dan jumlah individunya semakin sedikit. Itu dia ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah kriteria klasifikasi hewan dan tumbuhan. Yang pertama adalah kriteria klasifikasi tumbuhan. Berikut ini, para ahli melakukan pengklasifikasian tumbuhan dengan memperhatikan beberapa kriteria yang menjadi penentu dan selalu diperhatikan. Contohnya, tumbuhan dapat dikelompokkan berdasarkan organ perkembangbiakannya. Misalnya berkembang biak dengan spora atau berkembang biak dengan bunga. Yang kedua, habitus atau berdasarkan perawakan tumbuhan itu ketika dia melangsungkan hidup. Misalnya apakah tumbuhan itu berdiri tegak atau sifatnya menjalar atau merambat atau mengambang di permukaan air. Itu. Yang ketiga adalah berdasarkan bentuk dan ukuran daunnya. Jadi ada misalnya daun itu berbentuk sempit seperti jarum, ada yang bentuknya runcing, ada yang bentuknya lebar, ada yang bentuknya menjari. Jadi itu juga menjadi satu kriteria di dalam pengelompokan tumbuhan. Dan yang kelima adalah cara berkembang biak. Apakah tumbuhan itu berkembang biak dengan cara generatif atau seksual, atau berkembang biak dengan cara vegetatif atau aseksual. Itulah kriteria di dalam pengklasifikasian tumbuhan yang perlu diperhatikan. Baik, yang kedua adalah kriteria klasifikasi di dalam pengelompokan hewan. Sama halnya dengan mengklasifikasikan tumbuhan, dalam mengklasifikasikan hewan, para ahli juga memperhatikan aspek-aspek atau kriteria-kriteria berikut ini. Misalnya, yang pertama adalah berdasarkan saluran pencernaan makanan. Berdasarkan ada tidaknya saluran pencernaan makanan, maka hewan dibedakan menjadi dua golongan, yaitu hewan golongan tingkat rendah dan hewan golongan tingkat tinggi. Artinya pada hewan golongan tingkat rendah ini belum ditemukan saluran pencernaan makanannya. Sedangkan pada hewan tingkat tinggi sudah dapat dibedakan antara saluran pencernaan dari mulut, saluran pencernaan di dalam tubuh, hingga saluran pencernaan akhir atau yang disebut dengan anus. Yang ketiga adalah dilihat dari kriteria kerangka skeleton, kerangka tubuh ya. Nah, misalnya apakah hewan itu memiliki sistem rangka di dalam tubuh atau disebut dengan rangka endoskeleton atau sistem rangka luar tubuh atau eksoskeleton. Contohnya kalau eksoskeleton itu dapat ditemukan pada hewan-hewan serangga yang memiliki permukaan luar tubuh lebih keras. Itu dia ya.
Sedangkan endoskeleton itu sistem rangka di dalam tubuh. Contohnya kita. Rangka tubuh kita terdapat di dalam tubuh, tidak kelihatan. Ya. Dan yang ketiga adalah anggota gerak. Apakah hewan itu memiliki anggota gerak yang berbeda-beda? Tentu jawabannya iya. Ada hewan berkaki dua, misalnya pada unggas, ya contohnya ayam, bebek, itik, ya, angsa. Ada juga hewan yang berkaki empat, ya, dan ada juga hewan yang tidak berkaki, dan ada juga hewan yang memiliki lebih dari 4 pasang kaki. Jadi itu juga menjadi satu kriteria di dalam pengelompokan hewan. Baik, demikian kriteria di dalam pengklasifikasian hewan. Kita lanjut lagi, tata cara penamaan makhluk hidup. Nah, di dalam penulisan nama ilmiah, ada juga ditemukan aturan-aturan yang perlu diperhatikan, ya, yang disebut dengan sistem binomial nomenklatur. Artinya adalah sistem binomial nomenklatur merupakan tata cara penamaan makhluk hidup dengan menggunakan dua suku kata atau disebut dengan sistem nama ganda yang merupakan penamaannya ditulis di dalam bentuk bahasa Latin atau bahasa ilmiah. Ingat, bahasa Latin itu adalah bahasa yang diilmiahkan. Itu sudah disepakati oleh dunia internasional. Ya, jadi misalnya nama Latin tumbuhan padi adalah Oryza sativa. Jadi ke seluruh penjuru dunia, ke seluruh penjuru negara kita pergi, maka nama Latin padi itu adalah Oryza sativa. Jadi artinya bahasa Latin itu adalah bahasa yang diilmiahkan dan sudah disepakati oleh dunia internasional. Jadi ada aturan-aturan yang perlu kita pahami di dalam sistem penulisan nama ganda ini, ya. Itu diingat. Dan ingat juga sistem penulisan nama ilmiah makhluk hidup berdasarkan binomial nomenklatur ini ditemukan juga oleh Carolus Linnaeus dengan nama aslinya adalah Carl von Linné, ya. Carl von Linné itu nama asli dari Carolus Linnaeus. Nah, apakah tujuan dari penamaan makhluk hidup itu? Nah, tujuannya adalah supaya kita dapat lebih mudah di dalam mengenali setiap kelompok makhluk hidup, sehingga kita menjadi lebih mudah di dalam mempelajarinya. Itulah tujuan dari pemberian nama ilmiah pada makhluk hidup. Nah, di sini akan kita bahas aturan atau tata cara di dalam penulisan nama ilmiah makhluk hidup berdasarkan binomial nomenklatur. Nah, perhatikan di sini yang pertama adalah nama spesies terdiri dari dua kata. Kata pertama menunjukkan nama genus, kata kedua merupakan penunjuk nama spesies. Contohnya, nama ilmiah dari tumbuhan padi tadi adalah Oryza sativa. Jadi kata Oryza menunjukkan nama genus dan kata sativa menunjukkan nama spesies. Itu dia, ya. Kemudian yang kedua adalah huruf pertama merupakan nama genus yang ditulis dengan huruf besar. Kemudian nomor 3, huruf pertama penunjuk spesies digunakan dengan huruf kecil dan seterusnya. Kemudian yang keempat, nama spesies menggunakan bahasa Latin. Dan yang kelima, ditulis dengan garis bawah, cetak miring, atau huruf tebal. Yang keenam adalah nama spesies harus ditulis berbeda dengan huruf-huruf lainnya. Tujuannya supaya kita dapat lebih mudah mengenal nama ilmiah, sehingga kita bisa membedakan nama ilmiah dengan tulisan-tulisan atau kalimat-kalimat yang ada di sekitarnya. Kemudian yang ketujuh adalah
Jika nama spesies tumbuhan terdiri atas lebih dari 2 kata, maka kata kedua dan berikutnya harus digabung. Sedangkan pada hewan, apabila nama ilmiahnya terdiri lebih dari 2 suku kata atau 3 kata, maka kata ketiga tersebut bukan nama spesies. Dan yang terakhir adalah nama spesies juga mencantumkan inisial pemberi nama ilmiah tersebut. Contohnya, misalnya seperti tanaman jagung, nama latinnya adalah Zeamais. Kemudian ditulis di situ Zeamais titik L. Ada di akhir dari nama ilmiah itu inisial L. L itu artinya Linnaeus. Artinya bahwa nama ilmiah dari tanaman padi ini, nama ilmiah dari tanaman jagung, dibuat oleh ilmuwan Carolus Linnaeus. Itulah tata cara di dalam penulisan nama ilmiah berdasarkan sistem binomial nomenklatur atau sistem nama ganda. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, apabila ada pertanyaan, ada materi yang belum jelas menurut anak-anak sekalian, maka anak-anak boleh bertanya kepada Bapak lewat WA Group atau bisa juga di Japri. Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan, utamakan protokol kesehatan. Terima kasih.